Halo Bapak Ibu Saudara, senang sekali untuk kita kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua di dalam berkat kemurahan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar pada minggu ini, saya beri tema dipercayakan untuk melaksanakan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 15 dari tema dipercayakan untuk menyelesaikan. Kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tentu saja Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa keindahan adalah orang yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 sebagai ayat rujukan untuk Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, berbicara mengenai penyelesaian tugas akhir atau yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, sebagai tugas amanat agung, pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Orang percaya Bapak Ibu kita semua harus melakukan tugas sampai akhir, karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Terlibat untuk pergi memberitakan Injil, itu firman Tuhan katakan sangat indah mereka yang membawa kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dua prinsip dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana menyelesaikan tugas sampai akhir. Yang pertama, dipilih untuk diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting sekali. Tuhan memilih kita untuk menyelesaikan tugas akhir. Dipilih untuk diutus oleh Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk tujuannya. Tuhan mengutus ke tempat yang telah Tuhan sediakan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan yang memilih dan tidak pernah salah dalam panggilannya untuk melayani Tuhan. Tuhan telah memilih kita sebagai alatnya untuk diutusnya kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama, dipilih untuk diutus oleh Tuhan. Yang kedua, dipilih untuk membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat yang ke-15 jelas sekali Bapak Ibu, dikatakan di sana betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Orang percaya pada saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya terlibat dalam pemberitaan Injil. Itu adalah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Orang yang membawa kabar baik, firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang harus melakukan pemberitaan kabar baik ke semua orang. Hadiah kemuliaan akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang melakukan perintah atau isi hati Tuhan Yesus, yaitu pergi melakukan atau pemberitaan kabar baik bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya dan keselamatan. Pesan yang harus dilakukan, siap selalu untuk melakukan tugas amanat agung. Berkat jika melakukan, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Akibat jika tidak melakukan, hidup tidak berbuah bagi banyak orang, atau hidup tidak berbuah bagi Tuhan. Sharing komsel Bapak Ibu Saudara bisa sharing di dalam komunitas sel, masih di ayat yang sama, Roma pasal 10 ayat yang ke-15.
dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Dan seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada dua pertanyaan penting yang bisa Bapak Ibu Saudara sharing dalam komunitas sel Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang pertama, sharingkan bagaimana kesiapan saudara untuk diutus oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, sharingkan bagaimana kesiapan saudara untuk menjadi saksi Kristus. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu bisa menjabarkan kesiapan Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan atau menjadi saksi Kristus di tengah keluarga atau pekerjaan, kepada anak, kepada orang tua. Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa kesiapan Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus. Proyek ketaatan Bapak Ibu ini sangat penting. Dari proyek ketaatan ini adalah 1 bulan harus bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Itu adalah proyek ketaatan. Bapak Ibu bisa sharing di dalam komunitas sel Bapak Ibu Saudara sebagai hal yang penting untuk kita orang percaya melakukannya, menyelesaikan tugas sampai akhir. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa. Ada beberapa pokok doa sebagai bahan doa yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Berdoa yang pertama bagi Bapak Gembala di Ebenezer, biar Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada beliau beserta keluarga. Dan yang kedua, multiplikasi triparti Ebenezer dan Sion. Dan yang ketiga, berdoa juga buat jemaat tetap setia dalam ibadah minggu dan juga komunitas-komunitas sel Komsel Triparti. Yang keempat, kegerakan Triparti di tahun 2025. Biar Tuhan campur tangan, multiplikasi banyak jiwa yang dimenangkan. Muncul pemimpin-pemimpin baru dalam Triparti. Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan bahwa ini pokok-pokok doa yang sangat penting di dalam perkembangan, pertumbuhan kerohanian kita. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu Saudara berdoa untuk keluarga yang menyediakan tempat, biar Tuhan memberkati. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang 26. Dan komunitas yang sehat pasti Tuhan campur tangan untuk menangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.